Biar mati sekalipun, saya tak akan pernah jongkok minta ampun di depan orang-orang Belanda. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Angelinta Brusumbiring. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membacakan sedikit cerita sejarah Datuk Badiou Zaman Surbakti yang sudah saya rangkum dari beberapa sumber di Google. Berikut adalah cerita sejarah Datuk Badiou Zaman Surbakti yang saya rangkum. Ini adalah foto Datuk Badiou Zaman. Biar mati sekalipun, saya tak akan pernah jongkok minta ampun di depan orang-orang Belanda. Itu adalah pernyataan Datuk Badiou Zaman Surbakti ketika diperintahkan bersimpuh meminta maaf kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Karel Herman Art van der Wizak. Kutipan tersebut dikutip dari https matapadi.com. Perang Sunggal. Perang yang terjadi di tahun 1872 sampai 1895. Dalam catatan arsip Belanda disebut dengan Batak Oorlog atau Perang Batak. Hal ini juga dikarenakan Sunggal sebagai kota medan pertempuran kebanyakan berada di pegunungan didiami oleh masyarakat Batak Karo, maka masyarakat lebih mengenalnya dengan Perang Sunggal. Ketika itu, Sunggal atau Serbayam dipimpin oleh Datuk Badiou Zaman Surbakti. Datuk Badiou Zaman Surbakti yang memiliki nama panjang yaitu Datuk Sri Diraja Badiou Zaman Sri Indra Pahlawan Surbakti lahir di Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal pada tahun 1845. Beliau adalah seorang putra dari hasil perkawinan Datuk Abdullah Ahmad Sri Indra Pahlawan Surbakti dengan Tengku Kemala Inasun Bahorok. Datuk Badiou Zaman Surbakti merupakan keturunan ke-11 yang melanjutkan kepemimpinan dari pemerintahan tradisional Sunggal. Kepemimpinan beliau dimulai sepeninggal Datuk Abdullah Ahmad pada tahun 1857. Usia beliau saat pertama kali naik tahta yaitu berusia 12 tahun. Namun, usia tersebut bukan menjadi masalah baginya, karena dia mampu menghimpun rakyatnya agar bersatu demi kemajuan wilayah mereka. Kemampuan lain yang dimilikinya yaitu keberhasilan dalam menyatukan hati dan jiwa masyarakat Karo, Aceh, dan Gayo. Ketika beranjak dewasa, beliau melihat situasi penjajahan untuk menguasai lahan-lahan semakin tak terkendali. Sejak tahun 1871, beliau bersama rakyatnya sering mengadakan pertemuan-pertemuan yang membahas posisi mereka di Kesultanan Delhi. Selain itu, membahas juga tanah mereka yang dimonopoli oleh Belanda. Kian hari, perilaku Belanda membuat Datuk Badiou Zaman Surbakti tidak dapat menahan amarahnya, karena rakyatnya yang teraniaya dan menderita akibat kesewenangan Belanda mengambil lahan pertanian rakyat untuk dijadikan perkebunan tembakau. Perlawanan pun dijadikan dengan jalan angkat senjata melawan Belanda. Strategi yang dipilih oleh Datuk Badiou Zaman adalah dengan jalan gerilya, militan, dan menghindari kontak langsung. Perlawanan gerilya dilakukan sambil membakar bangsal-bangsal tembakau di atas tanah rakyat yang dikuasai oleh Belanda. Selain itu, dalam perang ini beliau berhasil memecah belahkan konsentrasi taktik penyerangan yang dilakukan Belanda. Meskipun para perjuang hanya memiliki senjata yang sederhana seperti pedang, tombak, dan senapang kolocok. Hal tersebut tidak menyurutkan semangat rakyat untuk mempertahankan wilayah mereka. Alhasil kemenangan demi kemenangan berhasil mereka peroleh. Perjuangan rakyat Sunggal ini memancing perjuang dari Karo yang bernama Kiras Bangun. Kiras Bangun yang dijuluki sebagai Garamata atau bermata merah karena kemampuannya sebagai juru damai perselisihan antara kampung. Kemampuan tersebut berhasil membuatnya mudah untuk menggalang massa demi membantu perlawanan menghadapi Belanda. Semakin kuatnya perlawanan dari rakyat Sunggal yang dibantu oleh Kiras Bangun mengakibatkan Belanda kewalahan dalam menghadapi mereka. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah Belanda kewalahan dan akhirnya meminta bantuan tambahan pasukan militer dari Jawa. Tercatat sebanyak 3 kali pasukan militer Belanda datang dari Jawa ke Sumatera Timur demi memenangkan perang tersebut.
Tetapi hasil yang diterima adalah sebaliknya, di mana para pasukan militer Belanda makin kewalahan menghadapi perang gerilya yang dilakukan masyarakat Sunggal. Situasi inilah yang membuat Belanda mengambil jalan lain, yaitu mencoba melakukan musyawarah dengan pihak Datuk Badiuzaman Surbakti. Etikat baik pihak Belanda tersebut pun diterima oleh Datuk Badiuzaman tanpa rasa curiga sedikit pun. Lalu, berangkatlah dia bersama Datuk Mahmud dan ajudannya Daim ke Batavia. Sesampainya di Batavia, bukan musyawarah yang mereka dapatkan, melainkan penghinaan dari Belanda dengan gubernur yang menyatakan rakyat Sunggal harus meminta maaf atas perlakuan mereka yang telah berani melawan Hindia Belanda. Permintaan maaf tersebut akan diterima jika Datuk Badiuzaman Surbakti sujud di depan Karel Herman Art van der Wijk. Hal tersebut dijadikan Datuk Badiuzaman menolak mentah-mentah permintaan van der Wijk dan mengakibatkan dia dijatuhi hukuman berupa pembuangan seumur hidup. Datuk Badiuzaman dan Datuk Alang Muhammad Bangun pun dibuang ke Cianjur dan Banyumas. Kabar pembuangan tersebut sampai kepada masyarakat Sunggal yang membuat mereka berkabung selama 3 bulan atas hukuman yang diterima oleh raja mereka. Hukuman tersebut juga menandakan akhir dari perjuangan rakyat Sunggal dalam mempertahankan wilayah mereka. Perjuangan pemerintahan Hindia Belanda kiranya berhasil mereka lakukan, tetapi akibat kelicikannya mereka harus rela wilayah mereka diambil alih pemerintah. Sisa-sisa peninggalan kerajaan Sunggal saat ini dapat diketahui dari Masjid Raya Datuk Badiuzaman Surbakti yang dibangun oleh Datuk Badiuzaman pada tahun 1885. Masjid tersebut saat ini berlokasi di Jalan PDAM Sunggal. Mungkin dari kita banyak yang belum tahu Surbakti itu apa. Surbakti itu adalah salah satu cabang marga Karo-Karo, yaitu salah satu dari 5 induk marga pada suku Karo. Surbakti memiliki 4 cabang, yaitu Surbakti Torong, Surbakti Gajah, Surbakti Rumah Jumaraja, dan Surbakti Keling. Surbakti berasal dari kata Sirubati, yang artinya orang berkelahi. Sedangkan Sunggal adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Sunggal persis berada di tengah-tengah antara Kota Medan dan Kota Binjai. Sekian cerita sejarah yang sudah saya rangkum. Terima kasih.